Dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak juga. Pasar itu bukan harus banyak, tetapi bisa continue. Kalau tidak banyak kematian, untungnya pasti besar. Kita tanam kita tebar 100.000. Kalau itu bisa kita produksi 10 sampai 11 ton di angka 20.000, itu udah 200 juta sekian. Kalau dapat kita 15%, 30 juta dalam 3 bulan. Kita berarti dapat gaji 10 juta saya per bulan. Kembali bersama saya dengan Pak Hombing. Di episode yang lalu kita sudah bahas patin. Hari ini kita akan bahas budidaya lele di Keramba Jaring Apung. Nah, itu yang bertempat di Kecamatan Serang Baru, Desa Sukasari, di Perumahan Telaga Harmoni. Sebenarnya untuk budidaya ikan lele ini lebih duluan saya budidaya lele di Keramba Jaring Apung daripada patin. Nah, cuman karena dulu kita masih otodidak, belum banyak memahami karakter lele itu seperti penanganannya seperti apa, gagal. Akhirnya kita coba patin. Tetapi dengan berjalannya waktu, permintaan lele itu di pasar sangat tinggi. Makanya kita coba lagi budidaya lele dengan kita adopsi teknik-teknik yang ada daripada sekarang, dari belajar dari buku, dari YouTube, dan sering ikut seminar-seminar. Kita coba padukan itu semua dengan perawatannya. Akhirnya kalau saya bilang sekarang ini bisa cukup sukses lah untuk lele di Keramba Jaring Apung. Sepengetahuan saya belum. Yang saya tahu di Kabupaten Bekasi ini, termasuk di Jawa Barat, belum banyak yang budidaya di Keramba Jaring Apung. Termasuk di Jawa Barat ini beberapa waduk besar ya, seperti Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Saguling, dan Jatigede, belum ada yang melirik lele di KJA. Karena orang berpikir lele itu di tempat di kolam tanah atau di kolam terpal. Nah, ini yang banyak ya. Contohnya banyak kita temui kolam-kolam terpal di mana-mana untuk budidaya lele. Hanya itu. Tapi untuk di KJA ini baru, kalau di Kabupaten Bekasi seperti belum hanya saya yang budidaya lele di KJA. Masyarakat itu karena lele itu pemikiran mereka itu lele habitatnya hidup di kolam tanah. Acuan mereka ke sana. Tetapi kalau saya dengan adanya teknologi sekarang, perlu apa yang kita buat? Apakah perlu kita adaptasi seperti apa supaya untuk lingkungannya? Nah, itu dulu itu yang saya terapkan. Nah, jadi kalau saya juga kekurangan benih lele, kita beli dari luar, kita perlu adaptasi. Nah, supaya jangan kaget di perairan yang luas begini. Kalau di kolam tanah kan lele itu arus air itu hampir tidak ada. Kalau di KJA arus air itu ada. Nah, jadi perlu adaptasi. Inilah yang kurang dipahami oleh pembudidaya. Harus seperti apa? Nggak mesti harus di kolam tanah atau di terpal. Harus ada, karena potensi di Indonesia ini sangat memungkinkan dikembangkan di KJA. Saya
orang yang gak selalu puas ya. Selalu saya ada uji coba atau apa namanya tuh ya, uji coba lah. Saya kebetulan punya beberapa kolam darat ya. Nah, supaya ada perbandingan, kita buat lele di sana dengan umur yang sama, kita buat di KJA. Apa perkembangannya, apa perbedaannya di mana, tingkat keberhasilannya bagaimana. Nah, inilah yang membuat saya itu fokus ke KJA. Karena biaya perawatan di kolam darat itu lebih besar. Paling tidak per 3 hari sekitar 25% sampai 30% airnya harus salin. Nah, kondisi ikannya juga kurang sehat. Karena apa? Dia bersatu dengan kotorannya. Di sana kan ada amoniak bercampur. Nah, terus kita harus bantu, kalau dia pada tebar kita harus bantu dengan alat yang lain. Contohnya aerator harus kita bantu, jadi mengeluarkan kos. Dan nggak bisa dia tebar. Kalau di KJA saya di ukuran 7x7x3 saya bisa tebar sekitar 20.000 ekor yang bisa menghasilkan itu 1,8 ton, 1 ton 8 kintal. Nah, terus saya nggak perlu salin air. Nah, kotorannya langsung jatuh ke dasar danau. Nah, terus panennya lebih mudah. Waktu panen kita ikan lebih sehat karena kondisi ikan tetap di air yang sama. Nah, dan tidak dia ada kena lumpur. Jadi lebih dimudahkan untuk di KJA. Kalau di kolam darat itu kita harus keringkan dulu. Nah, sampai kering, ikannya sudah stres, di lumpur. Kalau kita nggak cepat-cepat bisa banyak yang mati. Nah, harus ke adaptasi lagi ke air baru. Jadi banyak resiko daripada yang di KJA untuk mulai dari kecil sampai panennya. Kita beli benih lele itu bukan dari situasi kolam yang lumpur. Dia sudah di kolam bersih, contohnya di terpal. Jadi udah nggak berlumpur lagi. Nah, terus kebetulan saya selalu beli benih ikan itu termasuk lele harus dari balai. Saya tahu jelas seperti apa yang dilakukan keindukannya, dan setelah netas ini ikan ini bagaimana perlakuan mereka. Jadi sejarah ikan itu ada. Jadi memudahkan saya untuk membudidaya. Jadi nggak reka-reka gitu. Harus begini, harus begini. Kalau menurut pengalaman saya ya seperti yang saya katakan tadi, kita buat eksperimen di kolam darat atau di kolam bulat dengan KJA. Lebih irit pemakaian pelet kita pakan ikan itu di KJA. Karena di sana masih ada banyak pakan alami. Ya, walaupun kita telat kasih makan, kita nggak ragu. Karena perairan ini luas, pakan alaminya pasti masih banyak. Terus kalau di kolam bulat, itu kalau nggak kita tumbuhkan plankton, itu nggak ada pakan alami. Jadi begitu ikan itu lapar, terjadi kanibalisme di sana. Nah, dan kotorannya itu atau sisa pakan yang kemakan itu memicu racun bagi ikan itu. Tapi kalau di KJA, dia turun ke bawah sampai dasar, dan bisa juga itu hanyut oleh arus air. Jadi nggak mutlak dia di bawah KJA itu. Bisa berpencar kemana, dibawa oleh arus air karena ada arus. Jadi kalau di kolam bulat kan airnya itu aja. Jadi untuk dampak penyakit juga bisa ke ikan itu lebih restan ke sana gitu. Nah, kalau di KJA ini 1 kilo pakan yang saya lihat ya bisa menghasilkan 1 kilo pakan itu berarti 1000 gram ya. Bisa menghasilkan ikan lele itu 800 sampai 850 gram dari 1 kilo pakan. Jadi kadang orang banyak mengatakan 1 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilo daging. Itu hal yang nggak mungkin. Apa ikan itu nggak ada kotorannya? Nah, tapi kalau menurut saya didapat di
80% aja itu sudah cukup bagus. Jadi saya pertama-tama waktu nebar bibit, kita tahu berapa biomasa benih. Itu aja saya akumulasi. Contohnya kalau 20.000 taruhlah umpamanya jadi 50 kilo. 2,5% itu Pak harus saya berikan pakan dalam 1 hari. Teknisnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang penting 2,5% dari biomasa ikan. Ini aja saya akumulasi per 3 hari atau 5 hari. 5 hari akan saya tingkatkan. Jadi enggak saya ambil ikannya, saya timbang, enggak sebegitu, saya akumulasi aja. Seperti itu. Sampai umur 1 bulan. 1 bulan kita terjadi grading, memisahkan yang besar, yang udah dewasa, remaja itu kita pisahkan. Dari situ juga nanti tolak ukur kita untuk pemberian pakan. Tapi tetap itu rumusnya 2,5% itu dari biomasa ikan itu pemberian pakan itu. Kalau menurut saya lebih cepat di KJA itu karena ada sebenarnya pakan alam itu sangat mendukung. Ya, kita ada sangat mendukung. Kalau di darat itu mungkin sedikit ya. Kalau di apalagi di kolam terpal yang terbatas perairannya, harus dengan teknologi membantu pakan alaminya. Kalau enggak, hanya pakan yang diberikan. Jadi perbedaan sampai panennya sangat signifikan. Lebih cepat yang di KJA dengan teknis yang sama yang kita terapkan. Dalam sebulan itu saya tergantung berapa banyak nebar benih. Ya, selama ini kalau kita nebar benih dalam sekali tebar itu 100.000 ekor. Di dalam begitu sampai di sini 1 bulan pertama itu masih 5 KJA. Masuk bulan sebelum mau masuk bulan kedua kita grading, kita pisahkan seperti yang saya katakan tadi dari yang remaja. Setelah 50 hari dari kita hitung dari awal 52 hari itu yang paling besar sudah mulai panen. Bisa sampai 10 sampai 15% dari totalnya. Setelah ini akan berkelanjutan. Pertamanya yang di bawahnya tadi bisa 5 hari lagi. Itu akan berkelanjutan terus. Bisa-bisa sampai kita dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali panen. Pertama cuaca. Pengalaman saya di sini kita jangan nurunin benih di waktu hujan karena tingkat keasaman air itu tinggi. Sangat tinggi. Dan suhu air itu sangat rendah. Kalau musim hujan, DO juga rendah, kandungan oksigen terlarut dalam air sangat rendah. Itu hal-hal yang perlu kita hindari. Tetapi kalau seperti sekarang ini panas, sangat cukup bagus untuk nebar benih. Karena suhu air ini bisa berkisar sampai itu di 28-30-an derajat Celcius. Memang untuk merawat ini nggak bisa cukup tanggung jawab 1 orang ya. Jadi kita di sini kita bentuk satu komunitas paguyuban perikanan. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Contohnya membersihkan secara kasat mata apa yang kita lihat kotor di danau ini. Eceng-eceng gondok kita buat kerja bakti, kita bersihkanlah semua. Yang kita pikirkan oksigen akan diserap oleh eceng gondok ini. Dan limbah-limbah yang hanyut kita akan bersihkan. Itu salah satu cara kita. Dan bahkan pernah kita usulkan untuk penebaran dolomit di sini secara massal untuk meningkatkan pH air, kan seperti itu. Dan kita sangat concern juga untuk air buangan dari rumah tangga. Jadi kalau saya sendiri itu selalu itu ada sampel kita kirim ke dinas supaya diteliti adakah bahan berbahaya yang masuk atau tidak. Kalau ada itu kita akan sikapi bagaimana cara kita supaya jangan sampai berdampak ke budidaya seperti itu. Perbedaan di KJA ini dia ikannya nggak begitu berbau amis, lendirnya nggak begitu banyak,
karena mungkin airnya salin terus ya, dan airnya termasuk boleh kita bilang selalu baru. Ikan itu nggak stres, dan warna ikan itu lebih hitam kebiru-biruan cerah. Kalau yang konvensional atau di kolam terpal atau di tanah, dia ikan itu kelihatan rada pucat, warnanya nggak cerah, ada kekuning-kuningan. Kadang siripnya itu banyak endapan-endapan lumpur. Kalau di KJA dia selalu bersih. Pengalaman saya di KJA itu sama di kolam bulat itu hampir sama, itu cuaca. Kalau tanda kutip benih, asal benih yang sama ya, hampir sama karena cuaca aja. Untuk potensi lele ini sangat besar ya. Saya pernah hitung jarak di jalan utama itu, jarak 1 kilometer itu ada 30 pecel lele. Kalau kita akumulasi 5 kilo per malam, udah 150 kilo dalam 1 kilometer. Itu belum masuk yang ke perumahan-perumahan itu di jalan besar. Jadi untuk potensi lele ini sangat banyak, masih banyak berpeluang. Cuman kadang kita pembudidaya ini jarang menjaga kualitas. Ya, menjaga kualitas ikan itu karena memang pakan sekarang sudah cukup tinggi harganya ya. Akhirnya para pembudidaya ini cari ke pakan alternatif. Itu pun kalau diolah dengan baik itu cukup bagus ya. Karena juga pemerintah juga menyediakan bimbingan teknis untuk pengolahan limbah itu untuk pakan ikan. Tapi ada tekniknya seperti apa, ada jaluran. Tapi banyak kan masyarakat itu ambil limbah langsung kasih ke ikan, belum diolah mentahnya. Jadi inilah salah satu yang membuat ada beberapa pandangan orang lele itu jorok. Nah, dan banyak juga pembudidaya lele ini yang nggak menjaga kebersihan. Kalau di beberapa tempat masih ada jamban. Nah, padahal itu untuk konsumsi orang banyak. Tingkat kepedulian pembudidaya lele masih kurang sampai di sana. Nah, kebetulan saya udah salah satu binaan dari dinas untuk lele ini, kita udah dapat CPIB, cara budidaya ikan yang baik. Nah, ini salah satu memudahkan saya memasarkan ikan itu karena punya kualitas, ya, punya kualitas. Jadi pada rekan-rekan yang dimanapun berada yang budidaya lele, kita jagalah kualitas supaya akan lebih banyak lagi pasokan lele ke masyarakat. Di Kabupaten Bekasi ini per hari itu lele 15 sampai 18 ton per hari. Itu masih didatangkan dari Jawa Tengah dan dari Jawa Barat, Indramayu, bahkan dari Lampung juga ada. Itu saking kata kekurangan. Jadi berarti untuk peluang sangat menjanjikan untuk lele ini. Untuk pengembangan sih ada. Seperti saya sekarang ya sekitar 14 KJA untuk lele. Itu pun bagi saya masih kurang untuk melayani yang ada sekarang. Jadi kalau makanya saya rekan-rekan di lingkungan sini saya katakan, ayo kita coba lele lah. Nah, tapi penanganannya harus secara intensif. Nah, jadi supaya kita berhasil, kita mulai. Kalau nggak kita mulai, siapa lagi? Karena keuntungan lele ini dibandingkan ikan yang lain, padat tebarnya itu Pak. Padat tebarnya itu, terus waktunya singkat. Waktunya singkat. Contohnya kayak ikan nila bisa sampai 4 bulan. Lele ini 2 bulan kita udah mulai menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Kita untuk rencana expand ada, cuman kita himbau dulu yang rekan-rekan yang lain supaya mau ikut peduli untuk menyumbang ikan lele di Kabupaten Bekasi ini. Kalau untuk nilai investasinya memang
kalau konstruksi seperti yang sekarang ini tinggi ya, sangat tinggi. Tetapi dengan itu jangan kita fokus untuk konstruksi yang kita lihat sekarang. Kita mulai dulu dari awal, nanti ada pembenahan. Jadi kalau untuk tonasenya, kalau di 80.000 sate per benih itu saya mendapatkan daging lele itu sekitar 6 ton, 600 kilo dalam kurun waktu 100 sampai 110 hari habis. Itu aja lah kita akumulasi, kita potong, berarti dalam 3 bulan berarti kita bisa produksi lele itu kurang lebih 2 ton ya, 2 ton. Karena saya menjual langsung kepada pedagang, harga lebih tinggi, di angka bisa 20.000, 20.000, itu udah bisa ketahuan ya. Nah, jadi inilah yang bisa kita bijak menyikapi pasar. Daripada ke tengkulak kita jual langsung ke pedagang, dari petani kita jual bisa lebih harga tinggi, pedagang juga bisa lebih bawah dari tengkulak ngambil ke kita. Saya dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak juga. Pasar itu bukan harus banyak, tetapi bisa kontinu. Nah, seperti sekarang kan saya per 5 hari nyortir ikan. Jadi ini semua harus bisa saya suplai orang ke yang belanja ikan ke saya. Tiap hari ada itu. Nah, kita janjikan ke para pedagang, oh saya bisa suplai lele 50 kilo per hari. Ini aja dulu kita rawat terus. Nah, udah makin jalan ini, kita kembangkan usaha lagi, bisa produksi jadi 1 kintal per hari. Nah, ini aja dulu yang kita jaga. Nah, pasar orang pedagang nggak mau hari ini ada besok nggak ada, karena dia harus tiap hari dagang. Nah, inilah yang tidak bisa disiasati oleh para pembudidaya. Makanya begitu panen dia, oh saya kesulitan jual ikan. Nah, datanglah bandar, dibuatlah harga murah, saya rugi. Nah, inilah, apalagi sekarang kan pemerintah kita kalau bisa kita pangkas itu birokrasi itu kurang lebih berkisar 60 sampai 1 kintal ya, dalam 1 hari. Cuman ada kita siasat begini, kalau produksi ikan kita lebih sedikit, jangan kita bilang nggak ada. Itu saya, kalau kita hanya bisa 50 kilo, ini kita bagi, yang ada hanya 5 kilo nih. Yang penting jangan sampai putus komunikasi. Nah, tapi kita informasikan, oh 2 hari yang akan datang mungkin lele saya belum siap panen semua. Yang adanya nih, yang dulu dia ngambil 20 kilo, adanya 10 kilo. Nah, jadi ada pemberitahuan itu semua supaya dia juga bisa ambil sikap yang lain. Nah, paling nanti informasi, oh kalau begitu, ntar kalau udah panen lagi banyak, kasih tahu ya. Nah, ada terus informasi ini yang kadang nggak terpikirkan kita, padahal menjanjikan gitu. Kalau kendala dari sisi pemasaran sendiri, kalau saya sepertinya dibilang kayak nggak ada kendala lah, karena kita udah lama di sini, banyak di pasar juga udah banyak. Nah, ikan kita juga mereka udah kenal seperti apa. Jadi saya untuk mensiasati harga pakan ini, makanya kan nggak bisa saya pungkiri, saya pakai limbah juga. Tapi itu saya olah menjadi pakan mandiri. Jadi ada yang saya racik sekarang itu ada 7 macam komposisinya, ditambah vitamin dan formula yang sudah saya buat ke pakan ini. Nah, itu salah satu mensiasatinya. Nah, yang kedua, kalau nggak ada pakan menggiring masih untung nggak? Tetap masih untung. Cuman tergantung kapasitas kita, berapa produksi kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau lele ini kita marginnya itu per kilo itu 15 sampai 18%, itu yang kita dapatkan. Nah, tinggal kita merawat ikan ini bagaimana supaya CR-nya itu bisa mencapai 80%. Kalau dapat 75 sampai 80% masih cukup bagus. Kalau tidak banyak kematian, untungnya pasti besar. Contohnya, kita tanam kita tebar
100.000. Kalau itu bisa kita produksi 10 sampai 11 ton di angka 20.000, itu udah 200 juta sekian. Kalau dapat kita 15%, 30 juta dan 3 bulan, kita berarti dapat gaji 10 juta saya per bulan. Itu. Jadi kadang teman-teman ini produk nanam benih 2000 ekor, panen untung saya cuma sekian, enggak. Tapi kalau diakumulasikan itu dari 1000 ekor jadi 10.000, jadi 20.000, kan keuntungan itu kita lipat juga. Jadi jangan kita bilang, oh saya langsung rugi nih, karena cuman yang rugi lah yang ditanam cuma 1000 ekor. Pesan saya dan saran saya, kita harus belajar. Dan melalui belajar ini akan membuka wawasan kita lebih luas. Nah, di sana sukses membudidaya lele, kalau itu kita terapkan di tempat kita belum tentu sukses. Dan kita harus pahami budidaya kita di mana. Kalau di KJA seperti apa, airnya bagaimana, kedalamannya bagaimana. Bila perlu, untuk memastikan kita ambil sampel air, sampel lumpur paling bawah, kita uji lab. Ini kandungan apa yang di sini. Nah, setelah itu kita bawa ke yang mengerti perikanan. Nih saya mau nanam ikan nih, kondisi lingkungannya seperti ini, boleh nggak? Dan ikan apa yang layak di sana? Seperti itu Pak. Dan itu juga terjadi bagi saya. Saya beberapa tahun yang lalu ada kontrak kerja dengan salah satu pabrik pakan. Saya dapat pembinaan teknis. Ikan saya dulu saya pelihara gurami banyak. Terjadi kematian massal. Saya undang mereka. Ini apa yang terjadi? Terus seperti itu, DO, air oksigennya terlarut dalam air diukur, airnya diuji mereka, lumpur bawah diuji, airnya ada 3, 2 meter, 4 meter, sama paling dalam, itu diuji kandungan apa. Jadi mereka sarankan ke saya, Bapak yang pas di sini adalah budidaya lele dan patin. Anjuran dari hasil penelitian mereka, karena kandungan oksigen terlarut di sini rendah, karena nggak ada air masuk. Ini hanya namun tidak ada air hujan. pH-nya juga kadang berubah signifikan. Kalau patin sama lele ini termasuk digolongkan ikan yang kebal terhadap cuaca itu kalau sudah beradaptasi di sini. Jadi itu kita pahamin dulu, kita beradaptasi di mana, jangan asal lihat air. Saya selama ini kayak begitu. Jadi saya rasakan hasil ikan ini baru paling tidak 5 tahun terakhir, karena kita mulai belajar, kita pahami seperti apa KJA ini, airnya seperti apa. Seperti itu. Makanya di satu sisi ikan budidaya ikan gampang, tapi di satu sisi lagi ribet juga. Harus mengetahui, harus begini, harus begini ya. Jadi saya pakan limbah itu, pakan mandiri saya olah sendiri. Dan sebelum saya jadikan ini, sebelum saya olah dulu beberapa tahun yang lalu, setiap komposisinya saya uji lab dulu. Contohnya roti ini bahan berbahaya nggak untuk ikan, yang kandungan lemaknya berapa, karbohidrat di sana berapa, proteinnya berapa. Jadi yang ketujuh tadi itu saya uji lab hasilnya. Paling tidak yang pertama saya tanyakan, ini berbahaya nggak untuk ikan. Terus yang kedua, setelah saya jadikan ini dan setelah pakan jadi itu, saya uji lab lagi, dapat nggak yang saya inginkan, protein berapa. Dan setelah jadi pakan, ada nggak bahan berbahaya di sini. Kita takutkan kan kayak roti dan yang lain-lain itu ada bahan kimianya, ada soda. Setelah dipadukan, ada senyawa di sana yang menjadi berbahaya. Kita uji lab lagi.
Dari hasil labnya bagus, makanya kita teruskan. Setelah itu kita uji lagi, ini proteinnya berapa, ikan itu membutuhkan protein berapa. Oh rendah, akhirnya kita belajar lagi rumusnya untuk mencari protein yang kita butuhkan berapa, ya kita dapat rumus. Kita teruskan itu. Setelah dapat rumus itu, di sana nanti kita dapat oh ini yang sejenis ini kita golongkan, oh ini harus sekian persen, sekian kilo, ini sekian kilo, ini sekian kilo, untuk menjadikan satu produk pakan kita seperti itu saya. Jadi perbandingannya kalau saya bilang bisa 50-50, karena yang saya produksi itu pakannya itu di angka 24-26% protein, tingkat protein. Nah, seperti itu. Jadi biasanya saya nih pagi pakan pabrikan itu pagi. Jadi umpamanya dia butuh 10 kilo, kita kasih 5 kilo. Terus kita buatlah pakan mandiri di sana. Sore juga begitu. Sisa yang tadi yang 5 kilo kita tebas, kita kasih makan. Dan jeda waktunya tetap kita dapatkan. Dan target yang kita inginkan, ya saya bilang terlalu naif, saya bilang kalau bisa 100% dapat. Tapi di angka 80-90% dapat. Mudah-mudahan ada pejabat yang berkepentingan di bidang perikanan menonton video Agromaritim ini. Untuk sampai saat ini, keterlibatan pemerintah di dalam pembudidayaan itu sudah cukup bagus. Pembinaannya cukup bagus. Pemberian bansos juga cukup bagus. Secara pembinaan teknis bagus. Bahkan untuk melihat posisi nilai ekonominya dari perikanan ini kita dipandu. Jadi kita disiapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang mandiri. Itu dari pemerintah sangat sanjungannya juga. Tapi kekurangannya apa? Kami, termasuk saya sendiri, pembudidaya, dan mungkin ini keluhan seluruh pembudidaya perikanan, pemerintah itu kurang terlibat di dalam pengadaan pakan ikan. Belum ada pabrik yang memproduksi pakan ikan dari BUMN. Kami, para pembudidaya ini pingin seperti petani yang membeli pupuk, pestisida disubsidi. Aturan kalau saya beli di toko 300, dengan adanya koperasi perikanan saya akan beli pakan ikan itu bisa jadi 250.000. Hanya ini yang kurang. Ya, yang pertama. Yang kedua, sekarang sudah lagi digalakkan posyandu. Ada posyandu ikan, Pak. Tetapi beberapa tahun ini hanya masih wacana. Makanya sekarang kalau ada pejabat yang terkait dalam perikanan menonton Agromaritim ini, tolong Pak, itu direalisasikan sampai tingkat kabupaten. Karena di Bekasi ini udah kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah didengung-dengungkan itu posyandu itu. Posyandu kesehatan ikan. Dan diperlengkapi peralatan-peralatan laboratoriumnya. Jadi untuk selama ini saya uji harus ke BULUPP Karawang. Sungguh sangat jauh. Padahal ada di sini Dinas Bekasi. Nah, karena itu belum lengkap. Ya tolong itu dilengkapi. Hanya itu yang dua itu yang kurang dilirik oleh pemerintah pusat. Bagaimana ini para pembudidaya, pakan sudah mahal, tolong disubsidilah atau dibantu seperti apa, atau buat pabrik pakan yang milik BUMN supaya kita bisa lebih eksis lagi berkembang. Karena banyak pembudidaya yang ditakutkan ini sekarang pakan itu makin mahal, kita untuk menjaga harga ikan itu nggak bisa. Nah, jadi ada satu Pak, keramba jaring apung ini
secara penanganan teknisnya, perawatannya gampang, mudah. Tetapi di kemudahan itu ada risiko. Jadi seperti ini KJA jaring ini harus benar-benar kita harus safety. Yang kita pelihara di sini uang yang kita tebar supaya jadi besar. Jadi tempatnya juga harus lebih besar. Resikonya kalau ada bolong habis. Jadi kita harus ada cek berkala. Nah, seperti ini kan, kalau ikan ini habis, kita angkat jaringnya ke darat, kita lihat apa masih layak atau bagaimana. Terus ada teknik kita menguji jaring ini masih layak dipakai atau enggak. Nah, supaya melalui itu kita tahu. Nah, itu sangat resiko besar. Kalau di budidaya konvensional itu tidak ada. Nah, itulah harus di sini aja kita harus lebih kehati-hatian lah, supaya jangan yang kita harapkan panen itu jadi botol. Nah, jadi kalau ingin yang sharing, kalau saya bilang belajar, saya belum ahlinya. Kalau untuk sharing, boleh terbuka, saya terbuka. Sharing masalah lele dan bisa melihat produksinya seperti apa dan perlakuan saya terhadap ikan itu seperti apa. Dan saya Pak, ke lele ini dan ke ikan yang saya pelihara nggak cukup hanya pakan, ada formula lagi seperti cairan itu Pak. Nah, itu saya bibis ke pakan. Nah, nanti kita sharing fungsinya untuk apa, seperti apa, kita sharing. Dan boleh alamatnya Desa Sukasari, Perumahan Telaga Harmoni, Blok D2 nomor 1, Kecamatan Serang Baru. Boleh menemui Pak Si Hombing. Nah, teleponnya 0813 1022 9272. Jangan lupa, ini yang kurang itu, subscribe Agro Maritim dan juga like ya.